See it on my face, I made up my mind. Not another day, you're on borrowed time. Let me get away, yeah I'm running, yeah I'm running. So love me or leave me, I'm standing alone. Can't shake a feeling that lives in my bones. Lie to me, tell me you wish that you could, but nothing you gave me is worth what you took. Cause baby when I'm gone for good. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Tampaknya pavilion bintang jatuh ini tidak akan dapat menghindari pertumpahan darah hari ini, ucap iblis tua Tianming. Iya, itu bagus. Ada banyak pakar yang hadir. Kami akan dapat mengumpulkan beberapa jiwa pada saat yang sama, ucap Guyao tertawa. Pada saat ini ekspresi Yalo muram saat dia menatap kelompok Guyao. Tinggalkan Guyao dan iblis tua Tianming untuk aku tangani. Cailin, Kinglin, dokter pri kecil, kalian bertiga akan memblokir Banseng level awal lainnya, ucap Yalo. Banseng terbagi 3 tingkatan, awal, menengah, dan tinggi. Lawan mereka kali ini baru mencapai tingkat awal. Meski sulit dikalahkan, Cailin dan 2 lainnya bisa menahan sementara. Yalo, Cailin terkejut. Melawan 2 Banseng sendirian jelas berbahaya. Tetapi Yalo tidak punya pilihan. Jika 2 Banseng Hall of Soul menyerang bebas, maka pavilion bintang jatuh akan musnah. Mari lakukan. Hati-hati semuanya. Yalo langsung melesat menghadapi Tianming dan Guyao. Aura kuatnya mengunci keduanya. Hahaha, Yao Chen, sombong sekali. Kau pikir bisa menghadapi kami berdua? Ejek Tianming. Pada saat ini Yalo hanya menatap dingin tanpa menjawab. Ruang di sekelilingnya bergetar oleh Daoki yang menekan. Serang, jangan bunuh mereka yang menyerah. Bunuh semua yang melawan dengan keras kepala, teriak Tianming. Baik, aliansi sungai yang mendalam langsung menyerbu. Daoki meledak dari segala arah. Sementara pasukan pavilion membalas dengan kekuatan penuh mereka. Pertempuran besar pun pecah, ledakan bergema memenuhi langit. Guyao, ayo habisi Yao Chen bersama, ucap Tianming sambil tertawa. Guyao mengangguk. Dia telah berencana untuk meratakan pavilion bintang jatuh 2 tahun lalu. Tetapi karena beberapa skema di dalam klan, dia tidak punya pilihan selain mengesampingkan masalah. Sekarang beberapa dari skema itu telah berkembang. Dia akhirnya dapat menemukan kesempatan untuk memberitahu klan dan memimpin Tianzun ketiga, yang baru saja menerobos untuk menemukan iblis tua Tianming. Guyao berjanji untuk membantu Tianming melenyapkan pavilion bintang jatuh. Tianming tertawa aneh. Hahaha, sudah lama aku tak bertarung, tetapi Banseng sepertimu cocok jadi hadiah pembuka. Dia melesat ke depan, cakarnya menembus udara menuju leher Yalo. Yalo menengus dingin. Dia tidak menghindari serangan itu. Sebaliknya, tinjunya yang berisi kekuatan yang menakutkan tanpa ampun menyerang kepala iblis tua Tianming. Hahaha, hidupku terlalu berharga untuk ditukar denganmu. Tianming tertawa sinis sambil mundur cepat menghindari serangan Yalo. Namun sebelum Yalo mengejar, kabut hitam menerpa dan rantai hitam menembus udara. Enyah, ekspresi Yalo gelap dan dingin. Segera tinjunya dengan keras menghantam ke tempat tertentu di kabut hitam. Suara teredam segera dikeluarkan saat pukulannya mendarat. Segera setelah itu, tubuh Guyao tersandung dan terlempar keluar dari kabut hitam. Meskipun ketiganya adalah Banseng tingkat tinggi, Yalo memiliki keuntungan yang tidak dimiliki Banseng biasa, karena kekuatan spiritualnya jauh melebihi kekuatan mereka. Halo kakak-kakak semuanya, maaf ya Mihu iklan sebentar. Mihu minta tolong untuk klik hype di kolom komentar ya, biar Mihu lebih semangat lagi. Terima kasih semuanya. Yuk lanjut lagi ceritanya. Serang bersama.
Kejutan melintas di mata iblis tua Tianming ketika dia melihat Guyo dipaksa mundur oleh Yalau. Iya, ekspresi Guyo gelap saat dia mengangguk. Keduanya menembak pada saat bersamaan. Daoki yang mengerikan muncul seperti naga ganas yang menyapu langit saat mereka bergegas menuju Yalau. Sementara Yalau menahan iblis tua Tianming dan Guyo, Tianzun ketiga dari Hall of Soul telah melihat pertempuran kacau di bawah. Ketika dia akan turun tangan, petir 7 warna tiba-tiba menyambar dari langit. Serangan mendadak itu menyebabkan mata Tianzun ketiga menjadi dingin. 7 warna surga menelan piton, ucap Tianzun ketiga sedikit terkejut. Belum sempat bergerak, pilar racun tebal menghantamnya diikuti sosok wanita bergaun hijau dengan bayangan ular surga kuno di belakangnya. Ular surga kuno, Tianzun ketiga kembali terkejut. Jelas saat ini Cailin, Qinglin, dan dokter peri kecil menunjukkan kekuatan luar biasa. Namun Tianzun ketiga tertawa dingin. Meski hebat, kalian bukan tandinganku. Hari ini pavilion bintang jatuh akan musnah. Segera tubuhnya berkelebat seperti hantu, telapak tangannya menghantam Qinglin. Qinglin terkejut saat dia merasakan kecepatan Tianzun ketiga yang membuatnya lengah. Segera cahaya berkedip di matanya saat sosok Daozun muncul di depannya. Namun tangan Tianzun ketiga membanting dan menghancurkan ahli Daozun di bawah kendali Qinglin menjadi setumpuk daging cincang. Jadi dia pemilik mata 3 hijau giok. Pantas saja dia bisa mengendalikan jiwa naga, ucap Tianzun ketiga menyipit. Dia hendak menyerang lagi, tetapi dokter peri kecil menyambar cepat, rambutnya memutih disertai sambaran petir 7 warna. Ledakan besar mengguncang langit saat mereka mulai bentrok. Sementara di kejauhan gunung di belakang pavilion tetap sunyi. Namun perlahan retakan-retakan halus mulai muncul di bebatuan, seolah sesuatu yang mengerikan sedang terbangun di dalamnya. Pada saat ini 3 sosok bertarung di langit dengan kecepatan kilat. Riak Daoki menyebar luas membuat siapapun tidak berani mendekat. Ruang di sekitar mereka hancur meninggalkan area gelap yang luas. Hahaha, Yao Chen, meski kekuatan spiritualmu sangat kuat, kau pikir bisa melawan kami berdua? Ejek Tianming sambil menahan darah yang bergejolak. Guyo tertawa dingin di sampingnya, tetapi hatinya tetap waspada. Dia tahu jika sendirian dia bukan tandingan Yalau. Jangan beri dia waktu bernafas. Bunuh dia sekarang, teriak Guyao. Tianming tersenyum gelap. Hahaha, membunuh Banseng tingkat tinggi menarik juga. Segera segel tangannya berubah. Daoki abu-abu melonjak membentuk sosok ilusi raksasa. Telapak tangan langit yang mendalam, teriak Tianming. Segera telapak raksasa itu menghantam Yalo dengan kekuatan luar biasa. Yalo membalas dengan telapak api setinggi 1000 kaki. Benturan dahsyat itu mengguncang langit dan menghancurkan gunung di bawah mereka. Kedua pihak mundur dengan tubuh berguncang. Tianming terengah, wajahnya mulai pucat. Tetapi sebelum Yalo sempat memulihkan diri, serangan Guyao datang lagi. Tubuh Yalo terguncang, darah nyaris keluar, tetapi dia menahannya. Tiba-tiba jeritan ular menggema. Yalo menoleh dan melihat Cailin dalam wujud piton 7 warna terpukul telak oleh Tianzun ketiga. Darahnya berhamburan di langit. Cailin, dokter peri kecil berteriak marah, lalu mengeluarkan pil beracun di tangannya. Bencana racun yang menyedihkan. Segera cairan beracun melesat ke arah Tianzun ketiga, tapi dia menghancurkannya dengan satu serangan, membuat dokter peri kecil terpental sambil memuntahkan darah. Namun racun itu mengenai jubahnya dan melumat lengannya. Dengan kejam, dia memotong bagian lengan yang terinfeksi. Kau membuatku kehilangan dagingku sendiri, maka nyawamu jadi gantinya, teriak Tianzun ketiga. Dia hendak menyerang lagi, tapi Qinglin melompat menghadang. Upaya yang sia-sia, ucap Tianzun ketiga dengan dingin. Saat ini pertarungan meledak, dan Qinglin segera terpojok meski bertahan mati-matian dengan ular mata 3 giok hijau. Di seluruh alam bintang, pertempuran menjadi semakin kacau.
Namun pusatnya tetap pada 2 titik Yalo melawan Tianming dan Guyao, serta 3 wanita melawan Tianzun ketiga. Semua tahu jika salah satu Banseng telah jatuh, maka pihaknya akan hancur. Hahaha, Yao Chen, kau masih ingin melawan? Tianming menekan terus. Yalo mulai kelelahan, jelas serangan dan pertahanannya melemah. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar. Yalo melihat Qinglin terpukul keras dan dalam sepersekian detik perhatiannya teralihkan. Hahaha, lengah dalam pertarungan? Bodoh, hantu hitam muncul di belakangnya. Seketika telapak tangan menghantam punggung Yalo, membuatnya memuntahkan darah dan jatuh menghantam alun-alun. Retakan besar menyebar di seluruh gunung. Segera para anggota pavilion bintang jatuh terpana. Wajah mereka pucat dan putus asa. Yao Chen telah dikalahkan, teriak Tianming dengan tawa jahat. Siapapun yang masih melawan akan kubunuh semua. Suara itu menggema membuat suasana berubah sunyi. Banyak ahli menyadari pavilion bintang jatuh akan jatuh hari ini. Tianming menatap Yalo yang berdarah. Yao Chen, kau sendiri yang memilih jalan ini. Sekarang tanggung akibatnya. Yalo menyeka darah di bibirnya, matanya dipenuhi kegilaan. Bunuh dia, jangan beri waktu lagi, ucap Tianming pada Guyao. Keduanya jelas bersiap melancarkan serangan terakhir. Namun tiba-tiba, bumi bergetar hebat. Gunung-gunung di seluruh alam bintang berguncang. Apa yang terjadi? Seru Tianming terkejut. Seketika sebuah gunung hijau di kejauhan meledak. Disusul lautan api mengerikan yang menyapu langit. Suara familiar menggema seperti petir. Hari ini, siapapun di alam bintang yang bukan dari pavilion bintang jatuh akan mati. Aura raksasa meluap menekan langit dan bumi. Wajah Tianming dan Guyao membeku ketakutan. Daoseng, teriak mereka tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini lautan api menjulang di langit alam bintang. Api itu berputar membentuk jalur menyala dan dari sana sosok berjubah hitam perlahan berjalan keluar. Xiaoyan, kepala pavilion junior, dia keluar dari retretnya. Teriakan bergema di seluruh alam bintang. Para anggota pavilion bintang jatuh bersorak penuh harapan. Sementara pihak aliansi Sungai Mendalam membeku ketakutan. Tidak mungkin. 2 tahun yang lalu, dia baru di puncak Daozun. Bagaimana bisa jadi Daoseng sejati? Teriak Guyao. Tianming juga ikut terkejut. Bukankah dibilang dia bukan ancaman? Apa yang terjadi? Guyao menggertakkan giginya. Itu hati bodhisattva. Bocah ini menggunakannya untuk menembus Daoseng. Pada saat ini pertempuran di seluruh alam bintang seketika berhenti. Sebuah mata terpaku pada Xiaoyan yang berjalan keluar dari lautan api. Aura menakutkan memancar darinya membuat jiwa para Daozun bergetar. Tekanannya bahkan jauh melampaui Banseng tingkat tinggi. Pada saat ini Xiaoyan berdiri di udara, menatap tanah yang porak-poranda. Tatapan hitamnya dipenuhi niat membunuh yang membara. Tubuhnya berkedip dan dalam sekejap dia sudah berada di atas alun-alun. Dia mendarat di dekat lubang besar tempat Yalo terkapar bersimbah darah. Hahaha, anak kecil, kau akhirnya meninggalkan retretmu. Jika kau terlambat, kau harus mengubur tulang-tulang tuaku ini, ucap Yalo tersenyum. Guru, maaf, serahkan semuanya pada aku, ucap Xiaoyan. Dia segera mengangkat Yalo yang terluka parah. Setelah itu, dia bergegas keluar dari lubang besar dan menempatkannya di atas platform batu. Dia menatap beberapa tetua pavilion bintang jatuh, mengisyaratkan untuk bergegas menjaga Yalo. Cailin dan yang lainnya juga terluka, ucap Yalo mengusap jejak darah dari sudut mulutnya saat dia memberi tahu Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk. Segera tangannya meraih ke ruang kosong dan 3 sosok terbang di bawah kendalinya. Mereka mendarat di platform batu di samping Xiaoyan. Xiaoyan menatap luka Cailin, dokter pri kecil dan Qinglin. Pandangannya berhenti pada Cailin.
Wajah pucatnya berlumuran darah dan pakaiannya telah basah oleh darah. Tanpa bicara, Xiaoyan mengeluarkan jubah hitam dari cincin penyimpanannya dan menyelimutinya pada tubuh Cailin. Lalu dia mengambil sebotol pil obat dan menyerahkannya pada dokter peri kecil yang masih sadar. Dokter peri kecil menerima botol itu dan berkata pelan, "Ini dilakukan oleh Tianzun ketiga. Dia banseng tingkat awal," ucap dokter peri kecil. "Iya, aku tahu." Xiaoyan tersenyum tipis dengan tatapan yang dingin. "Hati-hati," bisik Cailin lemah saat Xiaoyan berbalik. Dia tahu meski kekuatan Xiaoyan meningkat pesat, menghadapi 3 banseng bukan hal yang mudah. "Istirahatlah, serahkan sisanya pada aku," jawab Xiaoyan dengan lembut. Pada saat ini tatapannya lalu beralih ke para tetua pavilion bintang jatuh. "Jaga mereka, kalian tidak perlu ikut bertarung," ucap Xiaoyan. "Baik, kepala pavilion junior," jawab mereka hormat serempak. Setelah memberi perintah, Xiaoyan mengangkat kepalanya. Di langit, Gu Yao, Tianming, dan Tianzun ketiga dari Hall of Soul berdiri dengan wajah tegang. Memandangnya hati-hati, mereka bisa merasakan kekuatannya Dao Sheng bintang 1. Bukan banseng tetapi Dao Sheng sejati. Perbedaan satu tingkat ini seperti jurang tak terjembatani. Sesuatu yang bahkan para banseng tingkat tinggi seperti Gu Yao, Tianming tidak pernah capai meski puluhan tahun berlatih. Pada saat ini ketiganya berusaha tampak tenang. Namun di dalam hati, mereka terguncang. Dalam 2 tahun, Xiaoyan melompati 2 tingkatan besar dari Daozun ke Dao Sheng sejati. Xiaoyan menatap mereka dan berkata datar, "Pemandangan alam bintang ini sangat indah. Tempat yang bagus untuk kuburan kalian," ucap Xiaoyan. "Jangan sombong, Xiaoyan. Meskipun kau Dao Sheng, aku bisa memanggil orang-orang dari klanku untuk membunuhmu," teriak Gu Yao. Namun bahkan dia tahu, para Dao Sheng sejati di klan Hun takkan datang hanya karena panggilannya. Xiaoyan hanya mengibaskan lengannya. Segera riak kekuatan menakutkan menyebar, menutup seluruh ruang alam bintang. Tidak ada yang bisa melarikan diri. "Brengsek, dia mengunci ruangnya sendiri," ucap Gu Yao menelan ludah. "Apa yang kau tatap?" bentaknya pada Tianming. "Kerjasama atau kita mati semua." Tianming mendengus marah, tetapi tahu itu memang benar. "Kita bertarung bersama." Ketiganya langsung mengedarkan Daoki mereka. Langit bergetar, awan hitam menggulung, aura menakutkan memenuhi udara. Telapak darah langit yang mendalam, 10.000 jiwa kunci surga. Ketiganya mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Energi menghancurkan ruang menyerbu seperti 3 naga mengamuk ke arah Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya menatap dingin tanpa gentar. Dia mengangkat tangannya perlahan dan berkata tenang, "Ini adalah teknik yang kupahami saat menembus Dao Sheng. Hari ini, kalian bertiga akan menjadi korban pertamanya." Segera 4 api surgawi tiba-tiba meledak dari tangannya dan berputar hebat, membentuk cincin raksasa berwarna 4 lapis dengan pusat hitam pekat seperti lubang hitam. Aura reinkarnasi menyelimuti seluruh langit. Xiaoyan mendorong tangannya ke depan. "Serangan ini disebut reinkarnasi Buddha Mara," ucap Xiaoyan. Cincin itu jatuh perlahan, namun kekuatannya menghancurkan serangan penuh ketiga banseng itu dalam sekejap. Langit alam bintang pun bergetar hebat di bawah kekuatan Dao Sheng sejati. Pada saat ini pelat hitam raksasa yang dikelilingi api memancarkan aura reinkarnasi. Saat bertabrakan dengan serangan gabungan Gu Yao, Tianming, dan Tianzun ketiga, benturan dahsyat terjadi, tetapi tidak ada ledakan besar. Justru 3 serangan energi mereka meleleh seperti lilin yang tersentuh api. Pelat hitam berputar perlahan, memisahkan udara di sekitarnya menelan segalanya. Dalam hitungan detik, kekuatan mereka lenyap tanpa jejak. Pelat hitam itu terus melayang di langit berputar dengan tenang. "Apa? Skill Dao macam apa ini?" ucap Gu Yao terkejut. Ketiganya menatap tidak percaya. Serangan penuh mereka hancur bahkan sebelum menyentuh cincin api itu. Dari bawah,
Yalo menatap dengan mata gemetar. Menggunakan api surgawi untuk menciptakan dao skill baru. Bocah ini memang selalu di luar dugaan, ucap Yalo. Dia bisa merasakan kekuatan mematikan dari pusat cincin itu. Kegelapan yang bisa menghancurkan jiwa, kekuatan kehancuran sejati. Melihat ini, Guyao langsung pucat. Orang ini, dia terlalu kuat. Ayo pergi, ucapnya dengan wajah tegang. Xiaoyan berdiri diam di udara. Tangan di belakang punggungnya menatap mereka dengan tatapan dingin. Jelas satu serangan saja cukup membuat ketiganya mulai sadar. Mereka bukan tandingan Xiaoyan lagi. Begitu berkata, Guyao langsung berbalik dan berubah menjadi sinar cahaya, melarikan diri ke arah luar alam bintang. Tianming dan Tianzun ketiga dari Hall of Soul buru-buru mengikutinya. Melihat tiga pemimpin mereka kabur, para ahli aliansi Sungai Mendalam panik dan ikut berlari seperti orang yang kehilangan arah. Berhenti! Suara datar Xiaoyan bergema. Segera pelat hitam raksasa di langit memancarkan pilar cahaya hitam yang menyusul mereka. Siapapun yang tersentuh langsung hancur menjadi debu. Pada saat ini pekikan kesakitan menggema. Bahkan daoki mereka ikut terurai. Brengsek, apa ini? Guyao berteriak. Mencoba menahan diri dengan daoki tetapi kekuatannya terus melemah. Cepat, keluar dari cahaya ini, teriak Tianming ketakutan. Jelas ini pertama kalinya dia merasakan ancaman kematian sejak menjadi banseng. Namun saat mereka mencoba kabur, Xiaoyan mengepalkan tangannya. Kalian pikir bisa lari? Ucap Xiaoyan. Segera ruang di sekeliling mereka langsung mengeras berubah menjadi penjara tak terlihat. Serangan Guyao dan Tianming bertubi-tubi, namun tidak ada yang berhasil. Di luar sana, para penonton hanya bisa gemetar melihat metode kejam Xiaoyan. Jeritan mulai menggema lagi. Dalam 3 menit, seluruh pasukan aliansi Sungai Mendalam lenyap di dalam cahaya hitam, hanya 3 banseng yang tersisa. Xiaoyan, lepaskan aku, teriak Tianming dengan panik. Kami bersedia tunduk padamu. Sekte langit yang mendalam bisa menjadi bawahan pavilionmu, ucap Tianming. Xiaoyan menatap dingin. Tidak perlu, sekte langit yang mendalam akan lenyap, ucap Xiaoyan. Bocah sombong, aku tidak akan mati sendirian. Segera tubuh Tianming tiba-tiba membengkak. Orang gila ini mau meledakkan diri, ucap Guyao terkejut. Seketika tubuh Tianming meledak, menciptakan badai energi raksasa yang menghancurkan ruangan. Namun pelat hitam Xiaoyan menyerap semuanya dalam sekejap. Tiba-tiba, cahaya kecil melesat keluar dan sisa jiwa Tianming mencoba melarikan diri menuju murid pavilion. Trik murahan, ucap Xiaoyan menjentikan jarinya. Pilar hitam kecil jatuh di atas cahaya itu, disertai jeritan ngeri sebelum benar-benar lenyap. Semua orang terdiam. Banseng tingkat tinggi telah mati seketika. Pada saat ini, 2 sinar cahaya melesat keluar dari kegelapan. Guyao dan Tianzun ketiga melarikan diri. Berhenti! Suara Xiaoyan bergema tajam. Tubuhnya berkedip dan muncul di depan mereka. Satu pukulan ringan dilemparkan tapi membuat tubuh keduanya membeku. Guyao mulai panik, menarik Tianzun ketiga ke depan sebagai tameng. Tinju Xiaoyan menghantam Tianzun ketiga. Api surgawi menyembur dari seluruh tubuhnya membakarnya hingga menjadi abu. Guyao menatap ketakutan. Sial, jika tahu bocah ini akan tumbuh sejauh ini, aku akan membunuhnya waktu itu juga. Gumam Guyao menyesal. Xiaoyan menatapnya dengan dingin. Kalau begitu temani dia ke neraka, ucap Xiaoyan. Segera tubuhnya melesat dan tangannya terulur ke arah Guyao. Namun saat tangannya hampir menyentuh Guyao, ruang di samping Guyao tiba-tiba terdistorsi. Dan sebuah lengan hitam tua muncul dari dalamnya, penuh aura mengerikan. Xiaoyan menatap tangan itu dengan tajam. Seorang daoseng dari Hall of Soul, akhirnya kau muncul juga, ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miho dari awal sampai akhir ya.
Sampai jumpa.